Pemirsa, otopsi terhadap dua jenazah korban Kanjuruhan dilakukan hari ini. Hasil otopsi diharapkan dapat menjadi dasar untuk menerapkan pasal pembunuhan. Apakah otopsi hari ini sudah cukup transparan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Beni Mamoto, tim advokasi tragedi Kanjuruhan Imam Hidayat, dan pengamat sepak bola Effendi Syahputra. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang Pak Beni, Pak Imam, Pak Effendi. Selamat petang. Selamat sore, Mbak. Baik, saya ke Pak Imam terlebih dahulu. Pak Imam, menurut Anda apakah rupanya Pak Imam Hidayat masih belum bergabung. Saya ke Pak Beni Mamoto terlebih dahulu. Pak Beni, sejauh mana polisi bisa transparan terkait dengan hasil otopsi korban Kanjuruhan? Yang pertama, kami memberikan apresiasi jajaran Polda Jawa Timur dengan tim dokter yang hari ini sudah melaksanakan tugas dengan persiapan yang baik, maka semua berjalan dengan lancar. Nah, marilah kita sama-sama menunggu hasilnya. Salah satu bentuk transparansi adalah dengan mengundang teman-teman dari Aremania. Tadi saya lihat langsung cukup banyak yang hadir, termasuk keluarga korban. Nah, memang kita semua tidak diizinkan untuk masuk ke dalam ruangan karena dokter tentunya perlu konsentrasi dan tidak boleh terganggu selama menjalankan tugasnya. Namun nanti hasilnya ketika sudah selesai, visumnya akan diserahkan kepada penyidik. Nah, setelah diserahkan kepada penyidik, itu menjadi bagian dari kelengkapan berkas perkara. Selanjutnya akan diserahkan ke jaksa penuntut umum. Nah, di persidangan semua akan terbuka. Ahli akan menjelaskan nanti penyebab kematiannya apa dan sebagainya. Jadi salah satu bentuk transparansi itu tadi ya, dengan mengundang pihak Arema, mengundang pengawas eksternal dari kami, dari Kompolnas diundang, Komnas HAM diundang, kemudian dari LPSK sendiri, Ketua LPSK, Wakil Ketua juga hadir mendampingi keluarga korban. Kemudian juga dari pengawas internal juga hadir. Baik. Inilah satu wujud transparansi itu. Baik, saya ke Pak Effendi. Pak Effendi, sejauh ini sudah ada 6 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Menurut Anda apakah harus ada tersangka lain? Saya pikir ini kan baru permulaan ya, Mbak. Salah satunya juga otopsi ini juga akan membuka tabir yang lebih luas lagi dari pengembangan kasus atau tragedi Kanjuruhan ini. Saya sih berharap memang saya pikir masih ada pihak-pihak yang lain yang perlu dikembangkan lagi dari permasalahan ini. Tapi kita percaya penuh, kita percaya proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sekarang akan fair. Dan kita ingin kejadian Kanjuruhan kali ini benar-benar bisa ada hasilnya. Artinya selama ini banyak korban yang sudah meninggal di stadion, di sepak bola, tapi menguap begitu saja. Jadi saya pikir momen Kanjuruhan yang telah menewaskan 135 orang teman-teman Aremania kita ini harus menjadi titik bangkit dari sepak bola, sekaligus menjadi contoh bahwa persoalan sepak bola, meninggalnya supporter ini masalah serius yang harus diusut. Apakah itu ada kelalaian, apakah itu ada kesalahan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat malam itu tentunya. Baik, Pak, saya kembali ke Pak Beni. Pak Beni, jika misalnya dari hasil ekshumasi ini terbukti bahwa korban meninggal dunia disebabkan oleh gas air mata, berarti tersangka dari pihak kepolisian itu pastinya akan bertambah, Pak? Iya, sekali lagi proses penyidikan ini masih berjalan. Jadi tidak berarti berhenti jumlah tersangkanya dan sebagainya. Bahkan ketika sidang pengadilan berjalan pun sering terjadi kan ada fakta baru yang terungkap. Kemudian ada tersangka baru. Jadi marilah kita sama-sama ikuti dan menyangkut masalah kaitannya dengan penyebab kematian. Setelah dari otopsi ini juga kemudian dari para ahli kan juga kita dengar keterangannya. Para ahli di bidangnya yang akan menjelaskan bagaimana dampak tentang gas air mata, kemudian gas air matanya itu jenisnya apa saja. Ini ahli yang akan menjelaskan nanti.
sehingga kita nanti bisa mengikuti ketika sidang pengadilan secara terbuka, bisa kita sama-sama pantau. Baik, Pak Beni, untuk proses ekshumasi ini menurut Anda apakah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan SOP? Saya ke Pak Effendi. Ya. Ya. Sorry, Pak Effendi, apakah menurut Anda otopsi korban ini sudah sesuai dengan SOP, sudah cukup transparan, dan apa yang Anda harapkan dari kepolisian nantinya, apa saja data yang akan dibuka? Ya, autopsi ini kan sebenarnya bukan itu permintaan dari keluarga sebenarnya. Ketika kita punya keluarga yang menjadi korban kriminal atau korban kejahatan yang berakibat kematian, tentu kita punya hak untuk meminta autopsi. Dan ini yang dilakukan hari ini di Malang. Jadi pihak keluarga melihat ada kejanggalan dari kematian. Ini juga bisa menjadi membuka tabir ya selama ini. Karena banyak ini sekaligus membuka fitnah-fitnah yang macam-macam nih. Ada yang bilang ini karena gas air matanya kadaluarsa, ada yang bilang ini gas air mata yang digunakan untuk teroris, ada yang bilang ini gas air mata bukan gas air mata tapi cairan beracun dan lain-lain. Nah, ini yang perlu dibuktikan dan digali dari proses otopsi ini. Ini saya pikir menguntungkan semua bagi masyarakat, bagi keluarga, dan juga bagi kepolisian sendiri yang sekarang memang agak tersudutkan dengan isu-isu di luar yang sedemikian liar itu. Jadi saya pikir hasil dari otopsi ini mudah-mudahan visumnya bisa keluar dan dipertanggungjawabkan di pengadilan nanti, sehingga akan menjawab sebenarnya kenapa kematian beberapa orang itu agak janggal daripada terindikasi terinjak-injak atau lain-lain. Karena ini kan ada bahasa yang meninggal 2 orang yang diotopsi sekarang ini kan tubuhnya menghitam dan keluar busa dari mulutnya, dan ini suatu yang tidak wajar sebenarnya kematian seperti ini yang terjadi di stadion. Saya pikir dengan adanya otopsi ini akan membuka semua kenapa penyebab kematian sebenarnya dari korban, khususnya 2 orang korban ini. Baik, Pak Beni, tanggapannya terkait banyaknya isu simpang siur terkait penyebab kematian, dan banyak menyalahkan dari kepolisian bahwa yang digunakan bukan gas air mata, cairan beracun. Tanggapan Anda, Pak Beni? Ya, yang pertama sekali lagi dalam proses penyidikan ini diantaranya adalah temuan kelongsong gas air mata. Itu sudah dikumpulkan, kemudian diperiksa oleh ahlinya, dilapor. Kemudian juga mendengar keterangan dari pihak-pihak terkait seperti dari pihak Frimob, dari pihak Sabara, dan sebagainya. Bahkan TGIPF sendiri kan melihat langsung ke tempat asal penyimpanan dari gas air mata ini untuk memastikan jenisnya apa, bikinan tahun berapa, dan sebagainya. Nah, untuk menghindari kesimpang siuran berita ataupun informasi, memang marilah kita tunggu di pengadilan nanti, karena ahli nanti akan ditampilkan dan ahli tersebut akan menjelaskan. Karena kalau tidak, simpang siurnya isu ini malah justru membuat masyarakat bingung, kemudian malah nanti timbul fitnah atau timbul tuduhan yang tidak berdasar, dan itu tentunya sangat merugikan semua pihak. Jadi sekali lagi, biarlah pakarnya yang nanti menjelaskan. Saya sendiri nggak berani menjelaskan karena saya tidak pakar di bidang itu. Pak Beni, menurut Anda, di sebuah stadion bola yang jelas-jelas sudah dilarang oleh FIFA untuk menembakkan gas air mata, kemudian gas air mata malah ditembakkan ke arah tribun, ke penonton yang bahkan tidak turun ke lapangannya. Menurut Anda itu salah atau memang seperti itu protapnya? Nanti biar pengadilan yang membuktikan, karena kalau saya potong-potong menyatakannya juga nanti statement saya jadi salah gitu. Karena sekali lagi rekaman CCTV akan diputar, dari mana itu sumber tembakan, siapa yang menembak, itu nanti, dan ini di berita acara juga sudah dijelaskan, Sabara nembaknya kemana, Brimob nembaknya kemana, dan sebagainya, itu juga sudah dijelaskan. Jadi sekali lagi saya pikir kalau selesai otopsi ini kemudian berkas bergulir ke pengadilan, saya yakin kita semua bisa mengikuti tahap demi tahap pembuktian yang nanti akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan akan didukung dari keterangan para ahli.
Baik, Pak Beni, rekomendasi dari Komnas HAM mengatakan bahwa ada penembakan gas air mata yang berlebihan dan terkesan memang menyasar penonton yang ada di tribun. Padahal awal kericuan pecah itu karena ada penonton yang turun Masuk. ke lapangan. Pak Beni, tanggapannya? Betul, ya kan sudah terbukti ada yang sudah dijadikan tersangka. Berarti Sudah memang ada dimintain kesalahan SOP di sana, pertanggungjawaban. Pak? Ya, dalam hal ini tentunya sampai dengan ditetapkan sebagai tersangka, itu sudah melalui proses pembuktian dari CCTV, dari saksi, kemudian dari pengakuan yang bersangkutan. Inilah kemudian dia naik status menjadi tersangka untuk Baik. dimintain pertanggungjawaban. Baik, saya ke Pak Effendi. Pak Effendi, menurut Anda sejauh mana PSSI bertanggung jawab terkait dengan kasus ini? Anda melihat tanggung jawabnya seperti apa? Tentu sebagai pemegang otoritas tertinggi di sepak bola, PSSI mempunyai tanggung jawab moral terhadap permasalahan ini, terhadap tragedi Kanjuruhan ini. Dan ini tidak perlu saya jelaskan juga, tim TGIPF pun sudah menjelaskan bahwa PSSI harus bertanggung jawab karena ada miskomunikasi antara aturan FIFA dan aturan yang dipakai polisi dalam protapnya untuk pengamanan seperti ini. Ada ruang kosong di situ yang seharusnya menjadi tugas dari PSSI untuk menjelaskan secara periodik dan sistematis secara terus-menerus kepada pihak kepolisian. Ya, pihak kepolisian dalam hal ini mungkin tidak salah juga karena dia menggunakan protapnya dalam pengamanan massa yang chaos. Tapi dalam aturan FIFA sepak bola sendiri di regulasi FIFA juga dilarang menggunakan, jangankan menggunakan, memakai dan membawa gas air mata di dalam stadion pun diharamkan hukumnya dalam regulasi FIFA sesuai dengan statuta FIFA. Jadi ada ruang kosong di tengah itu dalam hal mengkomunikasikan dua aturan ini dan itu seharusnya menjadi tugas dari PSSI. Tapi kembali lagi ini menjadi pertanggungjawaban moral dari PSSI sebagai otoritas tertinggi sepak bola nasional untuk ikut bertanggung jawab juga dalam permasalahan ini. Jadi Baik. saya pikir ini tidak putus di pihak keamanan, security officer, stadium, klub, dan LIB sebagai operator, tapi PSSI sebagai regulator, sebagai federasi juga harus ikut bertanggung jawab, paling tidak bertanggung jawab secara moral atas tragedi ini. Baik, Pak Effendi, Pak Beni ditahan dulu. Kami harus jeda terlebih dahulu, Pak. Nanti di segmen berikutnya kita akan masih terus berdialog terkait kasus tragedi Kanjuruhan. Tetap bersama kami.